memberikan tutorial tentang bagaimana cara belanja di Wevershop. Nah, buat kalian yang masih bingung bagaimana caranya belanja di Wevershop atau belum tahu bagaimana caranya, ikuti video ini sampai selesai. Apa saja yang mau saya bahas? Yang pertama itu tutorial step by step mulai dari awal pemilihan barang sampai ke checkout. Terus yang kedua itu tentang tips dan trik. Apa aja yang mau saya bagikan? Yang pertama itu tentang pembelian dalam mata uang US atau won. Terus yang kedua itu tentang produk. Yang ketiga tentang panduan. Yang keempat tentang ubah orderan. Yang kelima impor tarif, dan yang keenam pengiriman. Untuk yang pertama itu tutorial step by step, kalian bisa ikuti video ini sampai selesai. Langsung saja masuk ke Wevershop kalian masing-masing. Nah, kalau kalian belum mengatur alamat kalian, isi dulu di bagian My, lalu klik bagian shipping address. Nah, ini karena saya sudah mendaftarkan alamat saya, jadi sudah terdaftar. Kalau kalian belum mendaftarkan, bisa klik di bagian add. Lalu kalian bisa isi semuanya ini mulai dari awal sampai akhir. Nah, kalau sudah kalian isi, nanti klik bagian save yang bagian bawah. Kembali ke toko. Ini pilihan barang yang bisa kalian beli. Misalkan saya ingin beli ini. Bisa dilihat di bagian purchase notif. Sini diinfokan kalau kita bisa beli hanya maksimal 2. Terus lihat juga bagian deskripsi. Kalian bisa scroll sampai bawah. Kalau kalian ingin beli, bisa langsung klik di buy now. Nah, ini karena banyak yang sudah sold out, kita coba. Ini beli 1 item, kata buy now. Nah, ini alamat yang sudah kalian daftarkan tadi. Ini adalah subtotalnya untuk biaya harga barang dan harga untuk pengiriman, ini sudah termasuk pajak, jadi totalnya segini. Nah, kalau misalkan ingin menggunakan pembayaran dengan debit, bisa langsung klik debit. Jangan lupa dicentang semua. Setelah centang, kita ke bagian pay. Nah, ini sudah ada, kalian tinggal klik agree. Karena tadi menggunakan debit, kita langsung ke order card. Nah, yang bisa kalian gunakan itu kan Visa sama Master. Kalau misalkan bisa klik Visa. Nah, di sini kalian masukkan nomor rekening, nomor kartu kalian dan tanggal expired kartu kalian. Nah, nanti tinggal pilih next. Next, part kedua, tips dan triks. Yang pertama itu tentang pembelian dalam mata uang won atau US. Nah, buat kalian yang masih bingung mau menggunakan mata uang won atau US, saya berikan referensinya. Kalau misalkan kalian ingin membeli dalam mata uang US, maka kalian harus memiliki aplikasi tambahan yaitu PayPal. Jadi nanti transaksi pembayarannya itu bukan di Wevershop, melainkan di PayPal. Terus kalau misalkan menggunakan US itu kursnya sekitar 14.000 sekian lah. Tapi kalau kalian menggunakan dalam mata uang won, itu kursnya itu 1000 won itu sekitar 12 ribuan lah.
selisih antara US itu sekitar 1.600-an. Kalau saya pribadi sih lebih memilih yang won. Kenapa? Kursnya lebih murah. Terus yang kedua itu lebih simpel karena hanya mendaftarkan rekening kita yang berlogokan Visa atau Master, kita sudah bisa melakukan pembayaran. Jadi tidak perlu aplikasi tambahan. Itu simpel. Jadi tergantung kalian sih sukanya pakai mata uang won atau US, atau pembeliannya lebih suka yang mana bisa kalian tentukan sendiri. Terus untuk bagian produk yang mau saya bahas adalah tentang pre-order. Perhatikan saat kalian memilih barang. Barang itu termasuk dalam pre-order atau bukan. Karena kalau kalian tidak perhatikan bagian pre-order, nanti bagian terakhir kalian bisa bingung. Loh, saya sudah beli, tapi kenapa barang saya belum sampai? Nah, itu masalahnya. Pre-order itu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Wevershop. Itu kalau misalkan jadwal shippingnya bulan Desember tapi kalian membelinya bulan Juli, tidak bisa kalian ajukan untuk pengirimannya bulan Juli, harus sesuai dengan prosedur yaitu bulan Desember, maka barang akan tetap dikirim namun pada jadwal yang sudah ditentukan. Jadi jangan khawatir kalau barang kalian itu tidak sampai namun sesuai dengan jadwal yang sudah mereka tentukan. Terus kalau kalian misalkan ingin mendapat notif restock produk, bisa itu melalui email kalian. Jadi nanti kalian akan mendapat notif di email kalian masing-masing. Caranya kalian cukup aktifkan di bagian setting Wevershop kalian. Jadi saat kalian aktifkan setting Wevershop kalian, untuk bagian notif itu nanti kalian akan mendapatkan informasi atau notif tentang restock produk. Terus tentang panduan apa aja yang mau saya bagikan. Yang pertama itu tentang pembelian multi atau banyak. Maksudnya apa? Kita bisa membeli lebih dari 1 atau 2 barang. Tapi seperti yang kita ketahui, Wevershop itu berbeda dengan marketplace yang lain yang lebih internasional, misalkan Alibaba atau yang lainnya. Kalau misalkan yang Alibaba atau Amazon itu kan kita bisa membeli dalam jumlah yang banyak ya, partai banyak. Tapi kalau di Wevershop hanya beberapa produk yang dibatasi pembeliannya. Jadi kalian bisa lihat nanti di bagian deskripsi barangnya. Barang itu nanti bisa dibeli maksimal berapa. Kadang ada yang bisa sampai 2 atau maksimal 4. Ada juga yang produk bisa dibeli dengan banyak, dibeli dengan jumlah yang banyak. Jadi kalian perlu perhatikan sekali untuk bagian deskripsi barangnya. Jika kalian ingin membeli produk pre-order dengan produk yang bukan pre-order, jangan kalian campur ya, karena nanti pengirimannya akan berbeda. Kalian nanti tahu kalau yang pre-order itu sudah ditetapkan, sedangkan yang bukan pre-order itu bisa langsung kalian kirim. Jadi jangan dicampurkan untuk pembelian barangnya. Produk itu juga harus memenuhi syarat potongan tarif pajak impor. Maksudnya seperti apa? Mendapat potongan tarif pajak impor itu maksudnya barang itu memiliki kriteria untuk dipotong tarif pajak impornya. Dalam arti ada beberapa produk yang di Wevershop itu yang tidak mendapat potongan tarif impor pajak. Jadi saat pengiriman ke Indonesia itu tidak ada tarif impornya, hanya biaya kirimnya. Kalau yang dari saya lihat di Wevershop itu contohnya seperti buku. Kalau buku itu tidak bisa dicampur dengan produk yang lain karena buku itu masuk dalam kategori tidak mendapat potongan tarif impor. Jadi hanya biaya kirim saja yang kalian tanggung. Buat kalian juga yang pembayarannya itu dengan kartu kredit, itu kalau kalian ingin mendapat tanda terimanya itu bisa klik ke bagian link yang ada di Wevershop. Jadi tanda terima untuk pesanan kalau dalam bentuk kartu kredit atau pembayaran kredit itu tidak diterbitkan secara
manual ya, atau diterbitkan secara surat itu atau invoice, hanya berupa link. Terus kalian klik link itu untuk mendapatkan tanda terima elektroniknya. Tentang impor tarif, kalau impor tarif itu hitungannya itu banyaknya barang dikalikan tarif impor itu berapa persen, karena tergantung dari jenis barangnya juga ya, karena tarif impornya itu barang yang satu dengan barang yang lain itu nilai tarif impornya itu berbeda. Kalau di reverse shop itu kan jumlah kuantitinya kan tidak terlalu banyak atau tidak pasti, makanya penghitungan tarif impornya itu banyaknya barang dikali tarif impor. Di bagian pengiriman ini kalian tidak perlu khawatir. Kalau misalkan kalian sudah check out barang, nanti kalian bisa pilih pengiriman yang internasional, jadi yang barangnya itu termasuk dalam shipping internasional. Maka barang itu akan dikirim dari Korea Selatan sampai ke rumah kita. Untuk biayanya itu sudah include pajak dan biaya pengiriman, jadi kalian tidak perlu khawatir atau bingung karena barang kalian nanti akan sampai ke tempat kalian. Jadi perhatikan untuk pengirimannya itu di shipping internasional. Biasanya kalau shipping internasional itu mereka menggunakan DHL seperti DHL, terus EMS dan Sagawa, itu biasanya mereka menggunakan itu. Terus kalau misalkan ada item barang yang tidak menggunakan pengiriman shipping internasional, itu bagaimana? Bisa kalian membelinya, tapi untuk biaya kirim sampai ke pelabuhan Indonesia, ke pengiriman lagi ke rumah kalian nanti akan ditanggung oleh kalian sendiri. Beda lagi dengan pengiriman shipping internasional tadi. Kalau shipping internasional tadi kan sudah include dari Korea Selatan ke rumah kita. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau kalian ingin belanja di reverse shop itu caranya sangat mudah, bisa kalian lakukan sendiri. Kalau misalkan kalian ingin mempelajari tentang dunia impor atau ekspor, kalian bisa hubungi saya lewat email, saya cantumkan di bawah ini. Atau kalian masih bingung bagaimana cara belanja di reverse shop, boleh kalian bertanya. Bisa hubungi juga lewat email, saya taruh di link bawah ini. Subscribe video ini supaya video ini bisa lebih berkembang dan saya bisa memberikan lebih banyak tutorial untuk kalian semua. Oke, terima kasih, sekian tutorial dari saya. Bye bye, annyeong.